menyampaikan unek-unek boleh, silahkan. Jadi tidak harus bertanya, berpendapat juga boleh, silahkan. Ini sudah dibuka pintu untuk berdiskusi dengan Ibu Kapolres ya. Ini kesempatan langka ya, jadi baru kali ini ya Ibu Kapolres bisa hadir di tengah-tengah kita. Silahkan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Ini ada doorpress-nya. Nah, silahkan. Misalkan ada ini pengalaman teman saya, ada Bu ngajak saya, terus saya harus bagaimana? Nggak usah nyebutkan nama temannya, sekolah di mana, tinggal di mana, tidak usah. Bagaimana saya ngatasinya? Saya kok malas ya Bu, habis sekolah daring lama, begitu tatap muka kok jadi malas saya ya. Ada kemarin yang nanya begitu, gimana Bu caranya memotivasi diri? Saya udah kesenangan daring Bu, jadi sekarang tatap muka kok jadi malas ya Bu? Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika sebutkan namanya. Nama saya Najma Ramadhani. Saya mau bertanya, jika kita terdesak menggunakan motor bagaimana? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Larasati. Ingin bertanya gimana biar tidak menundakan tugas. Terima kasih. Tidak meninggalkan tugas. Menundakan tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Kusmaningrum. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus atau tidak ingin ikut-ikutan ke hal-hal yang negatif. Terima kasih. Ada seperti itu. Yang udah bisa naik motor angkat tangan. Yang sudah punya SIM angkat tangan. Pak itu nanti yang angkat tangan. Nah, anak-anak naik motor itu harus ada lisensinya, harus ada surat izinnya. Naik motor itu tidak hanya yang penting bisa ngegas, bisa ngerem. Sekarang motor itu kan matic, bayangkan. Daripada pit, untuk keseimbangan enak motor, ngegas, ngerem. Mobil masih pakai motor. Tapi naik motor tidak hanya semata-mata itu. Adik-adik yang belum memiliki lisensi menggunakan kendaraan bermotor, maka akan membahayakan. Yang bahaya siapa? Yang bahaya adalah adik-adik sendiri dan orang lain. Karena dengan berkendaraan bermotor nubruk nih, mentalnya kan tidak siap. Loh, karena sama. Kalau namanya belajar motor itu proses-proses yang tidak pas. Sehingga apabila Anda ada kecelakaan, maka yang rugi adalah adik-adik sendiri, orang yang menjadi lawan kecelakaan, kemudian orang tua mengobatkan ke rumah sakit, akhirnya tidak bisa sekolah dan sebagainya. Terus solusinya gimana Bu? Diantar. Ini yang saya sampaikan kepada orang tua. Jangan memfasilitasi anaknya dengan sepeda motor, karena secara mental anak-anak ini belum siap. Kemudian gunakan sepeda. Dulu sini ada program sepeda kanggo sekolah, sepeda kanggo nyambut gawe. Istilahnya ya. Di Jogja kan sego-sego ya dulu Pak Wali Kota. Kalau sini selawe. Sepeda. Nah, itu. Saya kemarin sampaikan ke Pak Bupati, nanti juga saya ke Pak Bupati, Pak, kenapa tidak kita gerakkan lagi untuk mencegah hal-hal kejahatan jalanan. Karena kejahatan jalanan itu pasti pakai motor. Tidak, kejahatan jalanan itu ngontel, pakai sepeda ontel. Ya ada. Nah, itu kendaraannya. Dan rata-rata mereka memang tidak memiliki lisensi untuk menggunakan sepeda motor. Sehingga apa? Masuk kampung ngebut. Kecepatannya harusnya sekian, dia melebihi. Tidak boleh mengganggu orang lain, blayer-blayer. Kenal potnya bawa ke bengkel buat di gelombongan. Dari pabriknya sudah ada spion 2, dikatakan tidak keren, dimata-matai saya kalau ada spion, dipratali spionnya dan sebagainya. Dan ini merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu,
memang kepepetnya gimana, mau sekolah naik sepeda, mau ke warung naik sepeda. Ada kakak yang sudah punya lisensi naik motor dibonceng ke kakaknya. Ada acara diantarkan orang tuanya. Sekolah tidak ada tempat para murid di sini naik motor, tidak ada. Patuhi tata tertib di sekolah, jangan nitip-nitip motor di depan-depan lagi. Barangkali di sekolah tidak ada untuk parkir kendaraan, akhirnya diam-diam parkir di luar. Di kota seperti itu kita rahasia waktu saya di Polda. Untuk apa? Untuk menjaga Anda. Ketentuan ini untuk menjaga Anda agar Anda itu secara mental siap. Dari kecil Anda sudah patuh tata tertibnya, patuhi aturan-aturannya, termasuk dari berkendaraan. Jadi saya himbau adik-adik, tolong, sudah malah enak naik sepeda, olahraga. Jangan merasa terus kalau temannya naik motor masih kecil itu hebat ya, dia bisa naik motor. Jangan tergiur ke yang seperti itu. Kita kemarin operasi zebra juga menertibkan lumayan banyak anak-anak. Nah, saya berharap anak-anak SMP ini tidak ada yang kena lah. Jangan. Itu yang pertama, kaitan kepepet menggunakan sepeda motor. Yang kedua adalah bagaimana agar tidak menunda, tidak menunda tugas. Nah, pulang sekolah langsung dikerjakan. Pulang sekolah kalau perlu kumpul di sini sama teman, garap bareng. Kalau itu virtual ya langsung dikerjakan. Seperti saya lah, anak saya itu kan masih kelas 2 SD, saya atur. Habis Zoom boleh main game, main HP, YouTube 1 jam. Setelah itu ngerjakan lagi, latihan baca lagi, memahami soal dan sebagainya. Jadi diatur. Nah, adik-adik, kasihan orang tua, adik-adik udah SMP kok orang tua suruh nyekoi terus. Kalau anak saya yang SD kelas 2 itu iya masih dicekoi, masih dibatasi. Dek, sudah habis waktunya main game, sekarang ganti kerjakan. Dek, gantian ini. Dek, sekarang boleh lagi. Nah, orang tua kalau anaknya sudah SMP seperti ini, motivasinya harus diupayakan tumbuh dari diri sendiri. Di samping dari sekolah juga nanti bisa mengedukasi ke orang tua Bapak untuk selalu mengingatkan dan mengawasi kepada anaknya. Kemudian biar tidak menunda bagaimana? Nah, biar tidak menunda, adik-adik introspeksi, kenapa ya kok aku malas ya? Oh, mungkin meja belajarku tidak rapi. Mungkin acak-acakan, rumahku tidak nyaman. Makanya kita rapikan selalu tempat belajar agar menjadi nyaman. Meja belajar nggak punya Bu, tidak apa-apa, bergabung di meja tamu. Dulu saya juga seperti itu, tidak punya meja belajar. Bapak Ibu saya guru SD anaknya 4, tinggalnya di perumahan, kamarnya hanya 2, yang lainnya kadang tidur di depan TV. Meja belajar saya tidak punya. Ngerjakan tugasnya di mana? Ya di meja tamu. Kalau ada tamu ya saya menyingkir ke dalam, sambil kita jongkok-jongkok gitu ngerjain di bawah. Tapi saya memang lebih senang waktu itu ngerjakan dengan teman. Jadi begitu ada tugas, yuk digarap bareng-bareng, yuk neng kene. Jangan banyak ngobrolnya dibandingkan dengan garapnya kalau kumpul. Nah, dikerjakan dulu. Jadi kenapa ya kok saya malas? Itu pasti dalam diri kita ada jawaban. Kenapa malas? Angel. Kenapa malas? Nggak mood. Kenapa malas? Karena tempatnya kurang nyaman dan sebagainya. Sehingga saya sarankan begitu ada tugas, hari itu langsung dikerjakan. Karena hari besok ada tugas yang lain lagi. Kalau lagi malas, milihlah kawan, ngajak kawan. Yuk bareng-bareng yuk tugas. Ada kayak kerja kelompok. Kalau seperti ini nanti ada tugas nih pelajaran. Begitu selesai, jane PR ini menglimo gitu. Jadi kadang gampang ya, digarap ngumbungi lah, gampang limo. Tapi justru yang merasa gampang ini akhirnya terabaikan, sehingga pulang sekolah kumpul temennya, aku balik kari sih yuk, garap ini sih dikerjakan bareng. Kalau memang sudah dijemput orang tuanya, ya komunikasikan dulu Pak, nanti pulangnya jam sekian, dijemput mundur setengah jam karena saya mengerjakan tugas kelompok. Yang penting kalau diberikan kepercayaan dengan orang tua, jangan
sia-siakan, jangan mengkhianati kepercayaan orang tua. Kalau pamit pulang terlambat mengerjakan PR di sekolah, kerja kelompok ya benar-benar untuk itu, jangan untuk yang lain-lainnya. Jadi pesan saya, begitu ada PR, yang membuat malas itu apa? Tidak paham. Kalau tidak paham, pertama tanyakan ke teman yang paham. Teman yang lebih paham, jangan pelit ilmu. Jangan pelit ilmu. Berbagi. Dengan berbagi itu bukan berkurang ilmu kita, tapi justru insya Allah dari Allah itulah membukakan tambahan ilmu lagi, nambah ilmu kita. Kayak gelas diisi air itu, keluar, dikasihkan keluar, nambah lagi, sehingga jangan pelit ilmu. Kemudian sak kelas podo-podo raiso. Nah kan guru apa? Komunikasikan dengan guru, ada komunikasi, ini caranya seperti apa, ada ekstra tambahan. Jadi itu pada prinsipnya setelah virtual menjadi tatap muka. Kalau anak saya itu semangat ya Pak, jadi begitu tatap muka itu semangat dia. Nah, seminggu hanya 2 kali dia tatap muka. Kalau udah mau tatap muka itu malamnya dia semangat sekolah, terus garap tugasnya itu sambil virtual. Nah jadi video call. Anak sekarang seperti itu, ngerjakan tugas, mau saling memotivasi, membentuk grup belajar secara daring. Jadi yuk jam sekian anak saya itu sudah bilang mau saya ajak pergi misalkan. Enggak Bu, aku nanti jam 3 sudah ada janjian. Janjian kemana saya gitu? Janjian mau video call grup dengan kawan-kawannya itu. Untuk apa? Mau ngomongin apa? Enggak, ini loh ada tugas, besok itu kan ada ini. Jadi kita bahasnya lewat grup video call. Nah itu, jadi Anda membentuk grup untuk saling memotivasi. Kemungkinan pertanyaan rekan-rekan Anda itu juga sama dialami yang lain, kok males ya? Nah kita berkomitmen, iki ana PR, mengko mulai sekolah digarap, jam 5 dibahas ya, mengko jam 5 kita telepon-teleponan, aku jawabannya kamu apa, saya ngerabang mengko dibahas bareng-bareng misalkan, berlatih seperti. Nah itu caranya, jadi memotivasi diri sendiri, mengajak teman-temannya, itu asik kok itu dibahas. Anak saya tuh bahas itu ya sambil ngorek-ngorek itu, sambil tak lihat, oh iya dia grupnya dengan kawannya itu bahas PR-nya. Karena ada yang dia tidak dong, dia tanyakan temannya, ora wis salah apa anak saya, ora apa sing bener carane ini. Nah itu senang saya. Nah coba metode anak saya itu juga diterapkan, meskipun anak saya SD mungkin ini masih bisa diterapkan pada rekan-rekan dengan bentuk kelompok. Tidak hanya bahas yang aneh-aneh, tapi Zoom group itu untuk seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Bagaimana agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Memiliki benteng diri yang kuat. Tertib sejak awal. Minta perlindungan yang maha kuasa, dijauhkan dari keburukan. Minta doa dari orang tua. Saya sampai sekarang, karena saya Kapolres, saya itu tinggal sendiri karena ibu saya sudah meninggal, bapak saya angkut di Wates karena rumah dinas itu kamarnya banyak. Setiap saya berangkat mau dinas pagi, dinas malam, itu saya cium tangan bapak saya. Saya selalu bilang, doakan saya ya Pak, nyuwun pengestune Pak. Saya cium tangan suami, saya juga cium tangan bapak saya nih, saya yang udah punya anak. Masih kita wajib namanya hormat kepada orang tua. Hormat pada yang sudah meninggal, ibu saya kirimi Fatihah karena ibu saya sudah meninggal. Hal-hal seperti itu yang memudahkan langkah kita untuk membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu dilatih benar-benar kita dari ibadahnya. Sholat karena saya Islam. Sujud terakhir, lindungi saya dari keburukan-keburukan ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati manusia. Teguhkanlah saya untuk tetap dalam Islam, tetap dalam jalan yang benar. Jauhkan dari hal-hal yang negatif. Jangan buka aib-aib saya dan sebagainya. Doa, ini trik saya itu. Kemudian minta doa ke orang tua, cium tangan orang tua, doakan saya Bu. Meskipun tidak kita minta, orang tua pasti mendoakan. Tapi dengan begitu bapak saya ya, tak doakan selamat menyambut gawe. Selalu saya cium tangan orang tua saya, yang pengestune nggih Pak, selamat menyambut gawe. Nah seperti itu. Nah seperti itu, adik-adik tetap
karena di luar itu godaannya adalah luar biasa. Membentengi diri menggunakan HP. Kalau ada share-sharean di grup hal-hal yang viral, TikTok dan sebagainya, atau broadcast yang itu belum tentu benar, ya adik-adik jangan mengirim ulang, mengeser ulang, karena itu bahaya. Banyak buah-buah dari medsos, sehingga apabila ada pemberitaan, adik-adik cari aja di Google hoax tentang ini muncul. Oh iya, jebule hoax. Berarti nggak perlu saya panik, tidak perlu saya khawatir yang berlebihan. Itu kaitan di dunia maya. Ikut-ikutan viral TikTok yang saya sampaikan. Salam dari Binjai, kemarin saya sampaikan anak-anak. Salam dari Binjai. Apa itu kegiatannya? Jadi anak Medan, dia kebetulan atlet. Mukul-mukul apa? Debok pisang ya. Mukul-mukul debok pisang sampai deboknya ambruk, baru bilang salam dari Binjai. Debok pisangnya yang dibinjai, deboknya wongnya dewe, wong tuane dewe. Itu viral adik-adik. Akhirnya di Jawa Tengah, pemilik lahan pisang, kebun pisang habis tumbang semua. CCTV rekam itu kelihatan anak-anak yang masih kecil-kecil begini, mainan malam-malam pok terulang salam dari Binjai. Pet gedangnya sopo, nangis petani pisangnya. Itu adalah dampak buruk dari media sosial. Sangat viral. Aku ya pengen gawe viral seperti itu. Akhirnya diamankan polisi anak-anaknya. Dampak dari media sosial tidak terkontrol. Kasihan, pisangnya baru keluar kecil-kecil itu udah dirobohkan sama anak-anak itu. Nah, ini bagaimana memfilternya? Filter diri. Filter diri dengan kita tertib dengan apa yang harus saya lakukan tadi itu. Belajar. Kok males belajar ya, tugasnya tak tunda-tunda, tadi itu triknya. Cari teman yang bisa memotivasi, cari teman yang sama-sama satu visi misalkan, kan untuk memantapkan diri kita dulu. Kan kita tahu teman ini visinya sama, ini mau sukses. Nah, sudah, terus ikut belajar kelompok. Setelah itu ngajak, begitu kita sudah kuat, belajar kelompoknya bagus, ngajak yang lain. Ayo, ojo telat-telat nih PR, iki nopo aku jam 4 arep janjian lho, arep zoom arep video call bareng-bareng nih ngarep. Kan bisa bikin link zoom sendiri juga kan Pak anak-anak. Anak saya itu juga bikin link sendiri karena sudah kuliah. Jadi anak saya itu kuliah masih virtual di UGM itu, kawannya kan dari mana-mana di FEB. Jadi dia bikin link, garapnya itu malam, dari mulai jam 10 malam biar tenang gitu garap. Jadi diskusi sambil ngerjakan. Lah anak-anak juga bisa seperti itu. Banyak metode. Kalau sendiri itu jenuh, males, oradong, gabut, dan sebagainya. Jadi biar adik-adik ini ada motivasi, ajak yuk, mulai mengko sore yuk. PR tuh digarap, mengko gawe link yuk. Piye to carane gawe link sing ora berbayar? Ya lumayan lah, 40 menit tidak berbayar. Sing penting sebelum 40 menit awak dhewe zoom. Terus digarap PR ya. Jadi kok begitu kita menggunakan link sing tidak berbayar itu, gak bahas, aku jawaban. Coba, itu kreativitas tadi yang saya sampaikan. Kreatif, berinovasi dalam hal belajar biar tumbuh semangat. Nah, dengan begitu maka kita semua saling menularkan. Aura-aura positif itu ditularkan ke teman-temannya. Teknik-teknik belajar yang kekinian, kan begitu. Kekinian itu dikembangkan. Jadi Anda tidak jenuh. Ini kok merah dewe, marai ngantuk oradong, dan sebagainya. Nah ini dari saya, jawaban dari saya, semoga bisa dipahami. Sudah jelas belum ya jawabannya yang bertiga tadi? Sudah jelas, sekarang bertiga maju ke depan. Nah, ayo ke depan sini tadi yang bertiga. Nah, silahkan siap, udah siap Mbak? Milihnya gimana? Cap, cip, cup gitu, merem atau gimana milihnya? Ayo ke sini. Nah, tepuk tangan untuk Rima. Amin. Semoga bisa menjadi pemirsa yang sukses membangun Kulon Progo. Kemudian Najma, cita-cita mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha. Wah, tepuk tangan mau jadi pengusaha juga di sini. Novia mau jadi apa? Mau jadi dokter hewan. Mau jadi dokter hewan. Amin. Tepuk tangan untuk dokter hewan.
Kemudian Rima, apa usahanya untuk bisa nanti menjadi pengusaha? Yang dilakukan sekarang apa? Saya berusaha untuk tetap mempersiapkan, misalnya seperti saya menambah ibadah saya, berdoa kepada Allah. Saya meminta doa restu kepada orang tua saya. Saya bukan meminta, cuma saya tanya apa yang harus saya lakukan, apa yang kurang dari saya agar besok tidak gagal gitu. Iya. Berapa bersaudara di rumah? 2, tapi yang 1 udah kerja. Baik ya. Amin. Sukses, tepuk tangan untuk Rima. Pengen jadi pengusaha juga Najwa. Apa upayanya dari sekarang yang harus saya persiapkan biar saya bisa meraih cita-cita menjadi pengusaha sukses? Sekarang saya akan melakukan apa? Yang pertama itu mengoreksi diri sendiri Ya. dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, menambah ilmu saya untuk wawasan yang baik. Yang ketiga, mencari restu orang tua, meminta restu orang tua, dan berdoa kepada Allah. Ya, itu ya. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Jadi introspeksi diri. Selama ini kekurangan saya apa gitu kan? Introspeksi diri dulu, tanyakan. Setelah arahan dari buka puasa ini saya introspeksi. Sudah siapkah saya untuk ke depan menjadi anak hebat? Apakah yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup untuk mengantarkan saya menjadi orang hebat, pengusaha hebat? Oh, ternyata kurang. Kurangnya di mana? Saya kurang dari sisi ini, kurang dari sisi ini. Maka saya perbaiki ibadah saya, berbagi pada orang tua saya, minta restu orang tua saya, dan dari sekarang. Gitu ya katanya ya. Novia mau jadi dokter hewan nantinya. Apa yang dipersiapkan Novia dari sekarang? Wah, oh iya, dapat arahan ini dari Bu Fajar. Dan aku punya cita-cita menjadi dokter hewan. Oleh karena itu dari sekarang aku akan melakukan apa saja agar aku diridhoi Allah nanti menjadi dokter hewan yang bisa. Ya, silakan Novia. Meminta restu kepada orang tua, beribadah dan meminta doa kepada Tuhan dan belajar. Belajar lebih baik lagi, mengerjakan PR yang ditunda-tunda. Iya. Nah, oke. Ya, tepuk tangan untuk rekan Anda bertiga ini. Silakan berikut. Nah, silakan berikut yang menyerahkan. Ya, silakan Anda dari isinya, saya dari kami. Ya, tepuk tangan untuk rekan Anda semuanya berikut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Kapolres tentunya menjadi pengalaman baru bagi kita, khususnya kepada anak semuanya. Ini Korps dari polisi telah menyampaikan bahwa polisi adalah mitra pelajar, mitra masyarakat, sehingga tidak perlu takut. Ada hal yang perlu sampaikan, silahkan bisa disampaikan. Kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bisa dipahami dan bisa ditindaklanjuti oleh anak semuanya untuk kunci sukses ke depan. Sekali lagi kita kasih terus kepada Ibu kita. Terima kasih. Acara kegiatan Polis to School, Go to School sudah selesai, sudah disampaikan, dan acara nanti untuk anak-anakku nanti segera masuk ke kelas dengan tertib, tidak usah berebut, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih kepada sekali lagi pada Ibu Kapolres dan jajarannya atas apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini, dan mungkin nanti segera membagi waktu untuk tugas berikutnya. Kita ucapkan selamat datang, selamat bisa dalam arti ya sekedar ini ada itu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan selamat bermanfaat, dan dari saya sekarang mohon maaf yang seterusnya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian, hebat semua.